Oke, kita bahas tentang biaya hak penggunaan frekuensi atau BHP frekuensi. Jadi tadi bahwa setiap pengguna frekuensi harus memiliki izin dan membayar biaya penggunaan frekuensi. Masuk kemana, Bu? Biaya itu. Biaya tersebut masuk ke kas negara. Jadi masuk ke kas negara. Nah, di sini ada yang namanya dinas tetap dan bergerak darat. Jadi setiap penggunaan spektrum frekuensi wajib membayar BHP, biaya hak penggunaan frekuensi radio, yang dibayarkan di muka setiap tahun dan disetor ke kas negara sebagai pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP. Tarif BHP frekuensi radio ditetapkan berdasarkan data parameter teknis dan zona lokasi stasiun radio. Ya, ini menurut peraturan pemerintah tahun nomor 80 tahun 2015 tentang jenis dan tarif pendapatan negara bukan pajak. Kemudian diatur juga oleh peraturan Kominfo nomor 4 tahun 2015 tentang ketentuan operasional dan tata cara perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio. Kemudian peraturan Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2005 tentang petunjuk juknis ya, petunjuk pelaksanaan tarif atas penerimaan negara bukan pajak dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kominfo tahun 2010 24 ya. Jadi 19 diubah di 24 2010. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang tarif BHP frekuensi. Nah, tarif BHP frekuensi radio itu dihitung per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun dengan menggunakan formula sebagai berikut. IB kali HDLP kali B ditambah IP kali HDPP kali P bagi 2. Jadi B itu adalah lebarnya. Jadi tergantung dari lebar ya. Kemudian P daya pancarnya. Nah, ternyata daya pancar juga berpengaruh. Kenapa? Kalau daya pancarnya semakin besar berarti dia akan semakin lebar, ya. Kemudian IB indeks penduduk, indeks biaya pendudukan lebar pita, indeks biaya daya pancar, harga dasar lebar pita, HDPP harga dasar daya pancar. Nilai HDLP dan HDPP dapat dilihat pada lampiran Kominfo nomor 80 tahun 2015. IP dan zona bisa dilihat di 19 tahun 2005. Jadi kalau semakin yang nyewa bandnya itu semakin lebar berarti orangnya semakin kaya ya. Kan pasti semakin mahal. Tata cara pembayaran BHP frekuensi radio itu adalah pembayaran BHP spektrum frekuensi radio itu dilaksanakan melalui bank, kemudian dibayarkan harus sama dengan BHP frekuensi yang tercantum dalam SPP BHP frekuensi. Kemudian transaksi pembayaran langsung dikenali oleh sistem secara real time, dapat menggunakan fasilitas perbankan online dan saat ini memiliki Bank Mandiri dan BNI. Ini yang kerjasama ya. Nah, ada cerita lagi mungkin kalian tahu direkturnya Indosat yang diperkarakan itu yang akhirnya ditahan itu. Kalau pernah tahu beritanya itu jadi Indosat itu kan punya band frekuensi ya, punya band frekuensi. Nah, band frekuensi itu
ternyata digunakan atau disewakan untuk apa waktu itu jaringan ya, untuk PT apa ya, digunakan oleh PT yang lain untuk menggelar jaringan gitu ya. Nah itu diperkarakan karena apa? Karena tidak sesuai dengan ini ketika dia pengajuan spektrum frekuensi itu. Padahal sebenarnya itu kan ya itulah, itu juga permainan ini ya. Jadi kesalahan teknis sedikit saja itu akibatnya fatal seperti itu ya. Itu dulu pernah ada juga yang diperkarakan, direkturnya Indosat gitu ya. Gara-gara dianggap menyelewengkan atau menggunakan frekuensi yang ada untuk ya, jadi kalau nggak salah itu Indosat dan IM2 ya. Kamu dulu mungkin pernah dengar IM2 gitu ya. Nah, dianggap sebagai kasus korupsi gitu ya. Jadi penggunaan spektrumnya itu ya untuk IM2 gitu ya. Padahal juga itu masuk ke kas negara gitu ya. Tapi karena kesalahan ini akhirnya dia juga diperiksa gitu ya. Itu kasusnya EM2. Mungkin kamu cari di internet banyak itu. Kemudian ini adalah cara prosedur permohonan izin penggunaan frekuensi. Seperti ini, coba saya besarkan ya. Permohonan izin. Jadi mengajukan permohonan, administrasi, kelengkapan biasa ini kan. Ini analisis teknis. Nah, ini analisa teknis. Ada analisa teknis pengajuan izin tadi secara teknis bagaimana, perangkat-perangkatnya dia bagaimana gitu ya. Kemudian otorisasi sampai penerbitan ISR. ISR itu adalah izin stasiun radio gitu ya. Kemudian ISR tadi dikirim ke pemohon gitu ya. ISR itu izin stasiun radio. Untuk yang frekuensi HF tadi juga ada. Yang tadi kan saya bilang izin stasiun radio ya. Saya juga punya itu karena saya kan sebagai ini ya. Jadi saya juga keluar izin pendirian stasiun radio ISR itu. Kemudian penghapusan data stasiun radio atau penggudangan. Pemohon dapat mengajukan permohonan penghapusan data stasiun radio ISR apabila sudah tidak menggunakan frekuensi radio. Jadi kalau sudah misalnya izinnya sudah habis atau dia sudah bangkrut gitu ya, maka ada izin untuk penghapusan data stasiun radio. Ya, jadi kenapa MNC itu kan memergerkan stasiun apa saja itu ya, banyak stasiun TV ya. Kenapa? Karena yaitu tadi bangkrut artinya pilot gitu ya. Izin frekuensinya dibeli, diambil alih oleh MNC tadi. ERR yang telah digunakan dan dinyatakan tidak berlaku sehingga frekuensi radio tidak boleh digunakan lagi untuk tidak perbolehkan lagi untuk digunakan. Jadi kalau memang sudah mengajukan permohonan berarti dia sudah tidak boleh menggunakan lagi.
Penggudangan ISR akan diajukan sebelum masa berlaku ISR berakhir. Apabila melebihi masa berlaku ISR, harus membayar BHP frekuensi tahun berikutnya, serta dikenakan sanksi denda sesuai undang-undang. Ya, jadi sebelum berakhir harus mengurus dulu. Permohonan penggudangan ISR tetap diproses meskipun pemohon masih mempunyai tunggakan BHP frekuensi radio. Mutasi, perubahan data stasiun radio, perubahan data administrasi, perpindahan alamat lokasi data teknis radio harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Postal, Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika, perubahan data stasiun radio dengan analisa teknis, perubahan data stasiun radio yang mengalami perubahan teknis. Perubahan data stasiun radio tanpa analisa teknis itu perubahan alamat korespondensi perusahaan nama. Jadi kalau hanya pindah stasiun radionya tadi pindah, stasiun TV-nya pindah, itu nggak perlu analisa teknis. Tapi kalau pada saat pengajuan itu pasti ada analisa teknis gitu ya. Perubahan nama dan alamat perusahaan bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi khusus, dan penyelenggara penyiaran terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian pada izin penyelenggaranya. Kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar di muka setiap tahun. Pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio wajib dilakukan melalui sistem host to host. Tadi bank to bank ya. Permasalahan yang timbul akibat pembayaran biaya hak penggunaan BHP frekuensi radio yang tidak dilakukan melalui sistem host to host sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pengguna spektrum frekuensi radio. Setiap pengguna frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan BHP frekuensi radio. Seluruh BHP radio masuk ke kas negara PNBP, bukan pajak ya. Sanksi, ya, mesti harus ada sanksi ya. Kok jadi besar banget nih. Ini kenapa kok nggak kelihatan? Tambah besar. Sanksi pidana ya. Kok nggak bisa turun? Oke, nggak apa-apa, yang ini aja dibaca. Tidak berizin. Ya, yang dapat sanksi tadi tidak berizin, pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak 400 apa ini nak? 400 juta ya. Apabila menimbulkan kematian, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun. Suine. Tidak membayar biaya hak BHP akan dapat denda, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2% terhadap BHP yang harus dia bayarkan ya. Nah ini, oke, referensi. Ini kamu bisa banyak membaca bukunya Denny Setiawan ya, di 2011. Ini banyak dia membicarakan tentang penggunaan spektrum. Memang sehari-harinya berdinas di SDPPI. Mungkin sekarang jadi direktur SDPPI ya kalau nggak salah. Penggantinya Pak Titon. Ini dulu anak buahnya Pak Titon ya, tangan kanannya Pak Titon dulu. Kayaknya Pak Titon ketika pulang ke sini, mungkin yang sekarang kayaknya ya, saya dengar beberapa tahun yang lalu itu sekolah dokter ya, sekolah dokter membahas tentang spektrum frekuensi. Kayaknya sudah lulus, mungkin sekarang jadi direktur SDPPI. Saya kurang tahu informasi yang baru seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mulai disiapkan untuk presentasi ya.
kelompok 1. Oh iya, kemarin untuk pembagian kelompok apa sudah dikirim ke saya ya? Untuk pembagian kelompok apa sudah dikirim ke saya? Lupa saya. Kemarin ya, 2 minggu ini harusnya semua sudah menyiapkan. Silakan nanti kalau mau berkonsultasi langsung japri ke saya ya untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.